Beliau ini setelah muqaddimah ini mengawali dengan faslun fil ikhlasi wasidqi wa ikhdarin niyyah fi jami'il a'malil barizati wal khafiyah. Pasal tentang ikhlas ya, wasidqi dan benar, wa ikhdarin niyyah menghadirkan niat, fi jami'il a'mal dalam seluruh aktivitas, al barizah yang nampak, wal khafiyah dan yang tersembunyi. Jadi memurnikan niat. Qala Allah Ta'ala, beliau mengawali dengan firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah semata. Ini kenapa diletakkan di awal, karena ini bagian penting, sangat penting. Karena dimulai apapun itu kan dari hati, dari niat ini. Wa qala ta'ala fa'budillaha mukhlishah. Allah juga berfirman, maka bersembahlah Tuhan engkau dengan memurnikan, dengan mukhlis ya, dengan memurnikan ketaatan. Wa qala ta'ala wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Dan Allah berfirman, siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ini kaitannya dengan dulu waktu zaman Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah ya, kaum muslimin berhijrah pindah dari Makkah ke Madinah. Tsumma yudrikhul mautu, kemudian dia dijumpai oleh kematian. Jadi sudah keluar rumah, niat hijrah, ternyata wafat. Orang-orang kafir mengatakan sia-sia. Maka Allah katakan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka sesungguhnya ya pahalanya itu ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kewajiban Allah untuk memberikan pahala kepada orang tadi yang sudah berjuang untuk keluar ke jalan Allah taala. Wa rawaina an Amiril Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Ini telah meriwayatkan kepada kami dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwasanya beliau mendengar ya, berkata, kami telah mendengar, aku telah mendengar. Sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu adalah dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi tiap orang dapat yang dia niatkan. Jadi amal apapun itu ada dua sebetulnya. Bisa jadi niat itu adalah untuk menentukan sah atau tidaknya. Kayak sholat itu wajib niat. Zakat, ya puasa wajib niat. Kalau enggak sah. Bisa jadi niat ini kalau untuk perkara muamalah, jual beli dan sebagainya, enggak perlu niat, sah. Tapi itu untuk membaguskan niat itu. Dia bukan syarat, bukan juga rukun dari muamalah, tetapi itu membaguskan muamalah itu. Dia akan dapat apa yang dia niati. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ya dihitung hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dapat pahala seperti itu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin dia dapatkan atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya ya kepada tujuannya itu. Ya, dapatnya ya apa yang dia niatkan, enggak dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau kutip dalam bagian awal ini. Ini adalah hadisun sahihun muttafaqun ala sihhatihi, mujma'un ala 'idhami mauqi'ihi wa jalalatihi, wa huwa ihda qawaidil iman wa awwalu da'aimihi wa akadul arkan. Ini hadis sahih yang muttafaq ya, muttafaq ala sihhatihi, yakni
Bukhari dan Muslim itu menyepakati ini sahih. Dan ini adalah salah satu dari kaidah keimanan. Dan awwalu da'aim itu dari bentuk jamak ya. Artinya tiang dan rukun yang paling kuat dalam agama ini, yakni tentang niat. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, yadkhulu hadzal haditsu fi 70 baban minal fiqh. Hadis ini masuk dalam 70 bab dalam bahasan fikih ya, karena nanti fikih itu ya ada niat dan sebagainya masuk hadis ini. Wa qala aidan huwa thuluthul ilm, dan beliau berkata juga bahwasanya hadis ini adalah sepertiga ilmu. Wa kadza qalahu aidan ghairuhu wa huwa ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Begitu juga ini bukan hanya perkataan Imam Asy-Syafi'i tapi juga ghairuhu ya. Qalahu ghairuhu fa'ilnya. Jadi orang-orang yang lain, para ulama yang lain juga mengatakan demikian. Hadis ini sangat penting, sepertiga ilmu ya, masuk dalam banyak bab fikih. Dan dia adalah salah satu dari hadis-hadis yang di atasnya lah orbit Islam itu. Madar orbit apa? Islam itu ya berputar di situlah. Pertama kan pekerjaan hati ya niat, yang kedua itu kan amal perbuatan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi iman, niat dan amal perbuatan. Wa qad ukhtalifa fi 'addiha faqila salasatun wa qila arba'atun wa qila isnani wa qila haditsun. Wa qad jama'tuha kullaha fi juz'il arba'in fa balagat arba'ina haditsan la yastaghni mutadayyinun an ma'rifatiha. Jadi berbeda para ulama tentang hitungannya. Hitungan apa? Hitungan yang hadis-hadis yang menjadi orbit Islam itu loh. Yang belajar Islam tidak keluar dari orbit atau putaran atau istilahnya poros ya, poros dari hadis-hadis tersebut. Ya. Berapa itu? Ada yang mengatakan 3, ya, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 1 ya. Dan aku telah kumpulkan, kata Imam An-Nawawi, semuanya itu dalam bagian kitab Arba'in. Jadi tidak keluar lah kalau belajar Islam bahas kitab Arba'in An-Nawawiyah itu ya, semua pokok-pokok dan poros Islam itu ada di situ. Fa balagat arba'ina hadisan, maka ya, sampai kepada 40 hadis. Sebetulnya 42 kalau arba'in itu. Tidak keluar ya. La yastaghni mutadayyinun an ma'rifatiha. Ya. Jadi orang beragama itu tidak akan istaghna itu cukup. Istaghnaan itu ya membutuhkan. Jadi membutuhkan untuk mengenal tadi, mengenal hadis-hadis dalam Arba'in An-Nawawiyah. Termasuk yang kita bahas hadis innamal a'malu binniyat. Li'annaha kullaha sahihatun jami'atun qawaidal Islam. Karena keseluruhannya yakni di Arba'in itu semua adalah hadis sahih yang mengumpulkan kaidah-kaidah Islam fil usul wal furu' waz zuhdi wal adab, tentang usul pokok-pokok ajaran Islam, furu' cabang-cabangnya, tentang zuhud yakni sikap hati yang tidak bergantung lengket kepada dunia, yang lebih percaya dengan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, kemudian tentang adab ya, tentang makarimil akhlak, akhlak yang baik, wa ghairi dzalika, dan selainnya itu. Jadi kalau bisa dihafalkan juga hadis Arba'in An-Nawawiyah, bukan hanya dihafalkan, difahami dan diamalkan. Wa innama bada'tu bihadzal hadis ta'asiyan bi a'immatina wa mutaqaddimi aslafina minal ulama'i radhiyallahu anhum. Ini alasan kenapa beliau mengawali kitab ini dengan hadis ini, namal a'malu binniyat, itu karena mencontoh para imam-imam kami, pendahulu kami ya, dari kalangan ulama yang Allah ridhai mereka itu. Waqad ibtada'a bihi imamu ahlil hadis bila mudafa'atin Abu Abdullah Al-Bukhari sahihihi
wa naqala jama'atun anna salafa kanu yastahibbuna iftitahal kutuba bihadzal hadis. Dan sungguhnya telah mulai dengan hadis ini Imam Ahlul Hadis yang tidak ada yang menyangkal beliau ini, yakni Abu Abdullah Al-Bukhari di dalam sahihnya. Itu memulainya juga dengan innamal a'malu bin niyat. Jadi ini pentingnya pembahasan niat. Kemudian menukil jamaah ya, sekelompok dari kalangan salaf. Mereka senang untuk membahas kitab itu dengan memulai dari hadis ini. Tambihan lit-talibi ala tashihin niyati wa iradatihi. Sebagai bentuk tanbih, peringatan ya, sebagai bentuk peringatan kepada penuntut ilmu. Untuk apa? Untuk mentashih, membenarkan ya, meluruskan niat dan keinginan wajhallahi ta'ala, ke arah Allah Ta'ala, mencari keridhaan Allah. Jadi senantiasa diulang-ulang itu niat ini ya. Ngapain mondok, ngapain menghafal Quran, diulang-ulang niat ini. Ini untuk apa? Sehingga kalau ada ini supaya terkenal ya, coba dibuang jauh-jauh supaya jadi bangga-bangga diri di kalangan makhluk ya. Coba disisihkan jauh-jauh itu. Bijami'i a'malihil al-barizah wal khafiyah ya. Dengan seluruh amalnya baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kelihatan orang apa enggak? Sering-sering hati itu ditoleh. Ini bener enggak ini hati saya ini? Oh ingin, apalagi sekedar ingin dapat kerjaan nanti. Dapat panggilan ustadz. Ingin dapat jadi disebut orang ulama besar dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu dikesampingkan di dalam menuntut ilmu, dibersihkan, ditashih supaya masyhur, terkenal, viral dan sebagainya itu karena makhluk. Nah, ini diberi peringatan sejak awal. Wa rawayna 'anil Imami Abi Sa'id Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, dan meriwayatkan kepada kami dari Imam Abu Sa'id Abdurrahman bin Al-Mahdi rahimahullah. Ini orang alim betul ya. Imam Asy-Syafi'i sangat mengagumi ini. Qala law sannaftu kitaban, kata beliau, andai aku ini menulis atau mengarang satu kitab, fi awwali kulli babin minhu bihadzal hadis, maka setiap awal bab dari kitab itu ya, inginnya beliau beri hadis ini sebagai peringatan. Jadi bab apa? Kasih hadis tentang amal itu dengan niat, tashihun niat. Tiap pelajaran diawali dengan itu. Bada'tu wa rawaina anhu aidan qala man rada kayaknya ini ya, ayyusannifa kitaban falyabda bihadzal hadis. Aku mulai dan meriwayatkan darinya juga yang beliau mengatakan man aroda, siapa yang ingin untuk menulis suatu kitab, falyabda bihadzal hadis, maka hendaklah memulai dengan hadis ini. Wa qala al-Imam Abu Sulaiman Ahmad bin Ibrahim bin Al-Khattabi Asy-Syafi'i al-Imamu fi ulum rahimahullahu ta'ala. Ini kata Imam Abu Sulaiman dan seterusnya ini. Beliau mengatakan kanal mutaqaddimuna min syuyukhina yastahibbuna taqdima haditsil a'malu bin niyat amama kulli syai'in. Adalah para pendahulu kami dari kalangan syekh-syekh ya, guru-guru kami. Mereka itu senang untuk mendahulukan hadis al-a'malu bin niyat ini di depan semua hal ya, yunsha'u wa yubtada'u min umuriddin, dibikin dan diawali untuk ya, semua kitab yang dibikin dan diawali dengan hadis ini min umuriddin, dari perkara-perkara agama, li umumil hajati ilaihi fi jami'i anwa'iha, karena keumuman hajat kepada apa yang dikandung hadis ini dalam seluruh jenis-jenisnya. Wa hadhihi ahrufu min kalamil arifin bil ikhlasi was-sidqi, dan inilah beberapa ungkapan dari perkataan orang-orang arif ya, tentang ikhlas dan sidq ya, dan sidq. Ikhlas yakni murni, as-sidqu artinya benar. Qala Abul Abbas, ini ungkapan-ungkapan tentang ikhlas. Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan innama yu'tar rajulu
la qadri niyatih. Sesungguhnya diberikan kepada seseorang itu atas kadar niatnya. Jadi seseorang akan diberi sesuai dengan kadar niatnya. Kalau sempurna niatnya ikhlas karena Allah, Allah akan beri dengan kadar itu. Wa qala Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, nazaral aqyasu fi tafsiril ikhlas falam yajidu ghaira hadha an takuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdah. Orang yang cerdas itu melihat dalam tafsir ikhlas itu tidaklah mereka mendapati selain ini ya, bahwasanya hendaklah gerakan-gerakan dia dan diamnya dia itu di dalam kondisi sendirian, tersembunyi maupun terang-terangan lillahi ta'ala wahdah. Itu karena Allah Ta'ala saja. Ini kata Sahal bin Abdullah At-Tustari. Orang melihat ikhlas itu ya begitu, semua gerak. Kalau gerak itu kan berarti ya apapun yang kita lakukan, mau gerak, mau diam, mau banyak orang, mau sendirian, itu karena Allah semata. La yumazijuhu syai'un, tidaklah mencampurinya sesuatu pun. Nah ini agak berat memang ya, kadang kan tercampur-campur. La nafsun wala hawa wala dunya, tidak nafsu, tidak hawa, dan tidak juga dunia. Jadi kadang ada orang ya beraktivitas karena ada yang bayar, berarti itu dunia. Kenapa sekolah? Kalau nggak sekolah nggak dikasih sangu orang tua, nah berarti itu dunia. Ya. Kenapa berangkat sekolah? Oh, supaya ketemu si cewek misalnya, itu berarti ya nafsu dan hawa dan seterusnya. Ini penting di sini. Atau yang sekarang mungkin beraktivitas supaya dapat like ya, di upload, dapat like, dapat jempol, dapat pujian. Nah, ini perlu ya, kita sama-sama memohon kepada Allah supaya tidak begitu. Walaupun kadang ya berat. Wa qala As-Sarri rahimahullah, ini Imam As-Sarri As-Saqati ya, mengatakan la ta'mal linnasi syai'an. Janganlah engkau berbuat karena manusia sedikit pun ya, ngaji dan sebagainya ini karena kasihan ustadznya misalnya, tidak ada yang dengerin misalnya, baru kemudian semangat. Nah ini enggak pas. Jadi la ta'mal linnasi syai'an, jangan engkau beramal karena manusia sesuatu pun, beramal sesuatu pun karena manusia. Wala tatruk lahum syai'an, jangan engkau tinggalkan untuk mereka itu sesuatu pun. Yakni kalau mau kerjakan karena Allah, kalau tidak mau kerjakan ya bukan karena manusia. Oh enggak senang di situ misalnya, enggak cocok dengan ini, akhirnya enggak mau belajar. Nah itu kan karena manusia. Dimarahi orang tuanya misalnya, males, akhirnya enggak mau menjaga, enggak mau mutolaah gara-gara marahan dengan orang tua. Nah itu kan karena manusia, enggak ikhlas. Wala tu'ti lahum ya, wala takshif lahum syai'an, jangan engkau memberi karena mereka, memberi sesuatu karena manusia, ingin dicoblos kalau pemilu ya, ingin dikenal dan sebagainya. Ya, jangan engkau takshif lahum syai'a. Kasyafa itu membuka, menolong seseorang karena manusia dan seterusnya. Jadi intinya ikhlas itu tadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rawaina an Habib bin Abi Thabit At-Tabi'i rahimahullah annahu qila lahu, dan telah meriwayatkan kepada kami dari Habib bin Abi Thabit. Kami riwayatkan dari Habib bin Abi Thabit, seorang tabi'i. Berarti ini pernah ketemu sahabat. Annahu qila lahu, bahwasanya dikatakan kepada Habib bin Abi Thabit ini, hadisna, ya, berbicaralah kepada kami. Ya, faqala hatta taji an-niyah. Ya, beliau katakan hingga datang niatku. Aku tidak ada niat untuk berbicara ya enggak. Jadi beliau enggak mau berbicara karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya tadi, apapun gerakan, apapun upaya kita barengi ini karena Allah Ta'ala, ingin dapat
kecintaan Allah, ingin dapat keridhaan Allah. Ini jangan kemudian diamalkan, ini suruh jawab ulangan tidak dijawab-jawab. Nunggu dapat apa? Ikhlas. Suruh ngerjakan PR tidak dijawab. Saya ini ngerjakan PR karena disuruh ustadz nih, belum ikhlas. Kemudian akhirnya tidak dikerjakan dengan alasan ini bukan begitu. Ya dipaksa, kerjakan sambil minta keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Nanti tidak mau sholat, berarti tidak ikhlas. Nah itu salah pemahaman. Ini maksudnya bukan begitu. Kalau kewajiban itu laksanakan dan mintalah Allah berikan keikhlasan. Wa an Abi Abdullah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu qol. Ini dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyyati. Aku tidaklah pernah mengobati sesuatu, ya. Mengobati, memberikan penyelesaian, memberi solusi terhadap sesuatu asyadda alayya min niyyati, yang lebih sulit untuk diselesaikan, diobati daripada niatku. Nah, ini ketawaduan beliau, ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri ini, dan juga mungkin merasa itu memang betul. Kita bisa rasakan, ya, niat itu kadang begitu. Pengajian aja kadang, ketika yang hadir sedikit, coba lihat itu niat bergeser enggak itu, atau yang hadir kemudian lebih banyak dari yang disangka. Banyak betul. Itu kadang niat berubah itu. Nah ini perlu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, sulit untuk diobati. Tidak pernah mengobati sesuatu, memberikan solusi kepada sesuatu yang lebih berat daripada, ya, mengobati niat diri kita ini, diri beliau. Innaha tataqallabu alayya. Sesungguhnya dia, niat ini bolak-balik. Kadang ikhlas, di tengah jalan berubah, dan seterusnya ini. Sehingga ini penting diperhatikan. Ini tidak perlu waktu lama berubah itu. Tidak perlu waktu setahun 2 tahun. Ya, kadang dalam satu pertemuan itu berubah. Ngisi majelis atau ingin datang ke majelis. Tiba-tiba di tengah majelis ada jamaah, ya, yang disukai. Entah itu perempuan, entah itu laki-laki. Bisa berubah itu niat. Sehingga ini penting untuk senantiasa diperhatikan hati itu. Mujahadah di sini. Rawaina an Ustadzi Abil Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi rahimahullah fi risalatihil masyhurah, dan telah meriwayatkan kepada kami dari Ustadz Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi. Ini dikenal dengan Imam Al-Qushairi. Ada kitab beliau yang masyhur, Risalah Qushairiyah, dalam hal ilmu tasawuf. Beliau katakan, al-ikhlasu ifradul haq fi ta'ah bil qasdi. Ikhlas itu adalah menyendirikan, artinya tidak bersama-sama benaran dalam ketaatan itu, ya, dengan qasad atau niat, ya, wa huwa ayyurida bi ta'atihi at-taqarruba ilallahi ta'ala, yakni dia menginginkan dengan ketaatan itu untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala, ingin dekat dengan Allah Ta'ala, duna syai'in akhar, tanpa sesuatu yang lain. Jadi motif-motif yang lain enggak, ya taqarrub kepada Allah itu saja, ya. Min tasannu'in li makhluk, ya. Maksud yang lain itu apa? Misalnya sesuatu yang dilakukan makhluk, ya, dia melakukan untuk makhluk, au iktisabi mahmadatin indannas, atau dia dalam rangka memperoleh pujian di sisi manusia, au mahabbati madhim minal khalqi, atau kecintaan akan pujian dari makhluk. Jadi ingin dianggap menjadi terpuji di kalangan manusia atau ingin dipuji. Au syai'in siwat taqarrubi ilallahi ta'ala, atau tujuan sesuatu selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu begitu. Jadi taat itu ya untuk semata-mata karena Allah. Qala wa yasihu ayyuqala, dan sah, ya. Sah itu artinya boleh untuk dikatakan. Kalau ini kata Imam An-Nawawi, ya, al-ikhlasu taswiyatul aqli an mulahadzatil makhluqin. Ikhlas itu adalah membersihkan akal, pikiran dari memperhatikan makhluk, ya, dari perhatian makhluk. Jadi berbuat taat tidak usah
mikirin, memperhatikan makhluk Allah yang lain. Kalau ini kewajiban ya sudahlah, lakukan. Orang mau benci mau tidak usah direken. Ini ikhlas itu begitu. Qala wa sami'tu Aba Ali Ad-Daqqaq rahimahullah yaqul. Aku mendengar Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah mengatakan al-ikhlasu at-tawaqqa an mulahadatil khalqi. Ikhlas itu adalah menjauh atau menjaga diri dari memperhatikan makhluk. Berbuat taat tidak usah melihat temannya, ini sudah hafalannya banyak baru kemudian taat ya. Dari sisi semangat tidak apa-apa itu, tapi itu perlu dibersihkan ya, supaya nanti ketika kawannya pada males semua nggak ikut males. Wasidqu at-tanaqi an mutala'atin nafsi. Benar itu adalah dia membersihkan diri dari melihat diri sendiri, ujub itu ya. Wal mukhlisu la riya'alahu was-shadiqu la i'jabalahu. Maka orang yang mukhlis, orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak riya, tidak ingin dilihat orang, dan shadiq, orang yang benar itu adalah orang yang tidak ujub, menganggap diri ianya paling hebat dan sebagainya, lupa bahwasanya itu adalah karunia Allah Ta'ala. Kemudian dari Abi Ya'qub As-Susi rahimahullahu qala mata syahidu fi ikhlasihim al-ikhlas ihtaja ikhlasuhum ila ikhlas. Ketika ya atau kapan seseorang atau kapan mereka itu memandang dalam keikhlasan mereka itu mereka memandang ikhlas, maka berarti dia memerlukan ya, keikhlasan mereka itu memerlukan kepada ikhlas. Ini agak berat kalau ini ya. Kata As-Susi ini prinsipnya gini, ikhlas itu tidak perlu ikhlas. Maksudnya gini ya, orang misalnya kehilangan sendal. Kemudian dia katakan, wah ini kalau tidak saya ikhlaskan saya tidak dapat pahala. Kalau gitu saya ikhlaskan saja dah, daripada kalau tidak saya ikhlaskan tidak ada pahalanya. Nah itu kata As-Susi ini ya kurang ikhlas. Ikhlasnya dipaksa begitu, belum ikhlas. Atau orang misalnya caleg atau calon kepala daerah nyumbang ini waktu kurban, ini banyak kurban, nyumbang sapi, tambah spanduk ya, pilihlah ini gambarnya. Kemudian dalam hati mikir, kalau seperti ini tidak ikhlas itu. Maka kemudian dia katakan, oh kalau gitu saya ikhlaskan saja. Nah, ungkapan dalam hati saya ikhlaskan dengan melihat tadi itu masih belum ikhlas, itu belum ikhlas. Apalagi motifnya sudah jelas tadi, jelas ada motif lain, meskipun dalam hati ada lintasan untuk ikhlas karena memandang keikhlasan itu. Kalau bisa begini ini luar biasa orang ya. Artinya dia tidak peduli yang lain, taat pada Allah ya sudah taat. Orang mau menganggap apa saja tidak masalah. Wa an Dhinnun al-Misri ini rahimahullahu ta'ala qal, dikata Dhinnun al-Misri, salah satun min alamatil ikhlas. Ada tiga tanda-tanda keikhlasan itu. Yang pertama itu adalah istiwa'ul madhi wadzammi minal ammah. Sama pujian dan celaan dari orang-orang awam. Ini aja sudah berat ya. Dipuji atau dicela itu sama. Sama dalam artian nanti dia tidak akan berubah arah. Ya, mau ke masjid ada yang muji, wih bau surga, akhirnya tambah semangat. Atau dicela, apain ke masjid tidak jadi beras, akhirnya tidak berangkat. Nah orang ikhlas itu dipuji atau tidak itu sama, mau berangkat ya berangkat. Adapun ngefek ke hati itu ya masih wajar kalau saya melihat, karena Nabi Allah Muhammad SAW itu dicaci maki orang Quraisy ya berubah juga warna muka beliau ya, ada riwayat begitu. Tapi yang jelas pujian dan celaan itu tidak kemudian mengubah arah gerak dia. Mau taat pada Allah ya tetap taat. Kalau dipuji dicela kemudian tetap saja itu luar biasa bisa begitu. Umumnya orang dicela itu ya ada perubahan. Kemudian wanis yanu ru'yatil a'mali fil a'mal. Yang kedua melupakan melihat amal di dalam amal itu. Jadi tidak dipandang-pandang lah, apa istilahnya nanti ya dihitung-hitung amal itu, kemudian dinisbahkan pada dirinya sendiri. Jadi dalam beramal ya sudah yang dilihat Allah Ta'ala
ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata amal itu, bukan. Kemudian waqtida'u thawabil amal fil akhirah, dan menuntut pahala amal itu di akhirat. Jadi ikhlas itu begitu, dipuji dicela tetap jalan ya. Beramal itu yang dilihat itu adalah yang mewajibkan atau yang menyuruh, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang diharapkan ya Allah Subhanahu wa taala, ya, di akhirat kelak, ya, di dunia ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abi Utsman rahimahullahu qol al-ikhlasu nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq. Ikhlas itu adalah lupa atau melupakan atau tidak memikirkan pandangan makhluk. Dengan apa? Dengan cara dawam itu terus menerus memandang kepada al-khaliq, memperhatikan ini perintah Allah, itu yang jadi fokus perbuatannya. Jadi ada penilaian dari guru, ada penilaian dari teman dan sebagainya, itu tidak menjadikan dia terpalingkan, tidak. Jadi dia tidak lalai. Yang dia tuju itu apa? Menghafal ya karena Allah, belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau sampai kemudian berubah arah itu ya, supaya kepada makhluk ini, maka hal-hal seperti itu perlu dibenerin mulai sekarang dan setiap saat. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah qala al-ikhlasu an tastawiya af'alul 'abdi fi dzahir wal batin. Ikhlas itu adalah sama perbuatan hamba dalam zahirnya maupun batinnya. Zahir batin sama, itu ikhlas. Sembunyi terang-terangan sama. Kemudian kata Abu Ali Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau katakan tarkul amali li ajalin nasi riyaun. Meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Wal amalu li ajalin nasi syirkun. Dan beramal karena manusia itu adalah syirik kecil. Syirik kecil. Kemudian wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas itu adalah kalau Allah membersihkan engkau dari dua hal itu. Artinya tidak beramal maupun beramal itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala.